Nah, pemirsa, kita ke informasi lain. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu mengusulkan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, serta juga memberikan amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, langkah ini telah mendapat persetujuan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo mengirim surat pada 30 Juli 2025 untuk meminta pertimbangan DPR terkait pemberian abolisi terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Tom Lembong. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengirim surat Presiden atau Surpres untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Sufmi Dasko menegaskan DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kedua keputusan tersebut. Adalah rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Pemirsa, sementara itu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada 1.116 terpidana termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena keduanya berkontribusi kepada negara. Nah, pemberian ini sudah melalui banyak pertimbangan. Surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Jadi pemirsa, abolisi, amnesti ini bukanlah tindakan hukum biasa. Keduanya ini merupakan instrumen hukum luar biasa yang berada di tangan Presiden sebagai kepala negara. Ya, untuk membahas terkait dengan abolisi dan amnesti ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pakar hukum pidana Albert Aries. Selamat pagi Pak Albert. Pagi Mas. Selamat pagi Mas Jason dan Mbak Valen, apa kabar? Baik. Kabar baik, terima kasih baik. Mas telah bergabung bersama kami. Mungkin ada kabar baik juga dari DPR kemarin untuk Pak Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto, ada abolisi dan juga amnesti. Tapi mungkin kita minta penjelasan dulu Mas, bedanya abolisi sama amnesti itu apa sih Mas? Nah kalau kita bicara tentang bedanya amnesti dan abolisi itu kan ini lahir dari hak prerogatif Presiden. Dua-duanya lahir dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, letak perbedaannya adalah kalau amnesti itu semua akibat hukum pidana dan pemidanannya itu dihapuskan.
Sedangkan untuk abolisi itu penuntutannya itu ditiadakan, gitu ya. Jadi berbeda. Nah, selain itu memang amnesti itu identik dengan tindak pidana politik ya. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954. Pada waktu itu kan ada sengketa perpolitikan dengan Kerajaan Yogyakarta yang disebut dengan Republik Indonesia pada waktu itu, dan juga pemerintah Belanda. Sehingga pada saat itu dilakukanlah amnesti dan abolisi gitu ya. Nah, kalau abolisi ini memang lebih cenderung merupakan tindakan yang sifatnya individual. Kalau amnesti itu lebih kolektif, Mas Jason. Demikian. Oke, Mas Albert, tapi mungkin kita bahas ya, karena masyarakat bertanya dan penasaran kalau seandainya diberikan abolisi, apakah ini bermakna Tom Lembong tidak bersalah? Rasanya tidak demikian ya, karena soal menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, sebenarnya itu kan merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif ya. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini justru kewenangan penuntutan dari aparat penegak hukum menjadi gugur dengan diberikannya abolisi oleh Presiden. Dengan demikian, kewenangan dari aparat penegak hukum dalam hal ini misalkan Kejaksaan Agung dan jajarannya menjadi gugur. Tapi bukan soal penentuan apakah seorang ini menjadi bersalah atau tidak bersalah, Mbak Valen. Baik, Mas Albert, yang juga jadi concern adalah ketika pemberian ini kan dilakukan, itu kan lewat surat dari Presiden kepada DPR melalui sejumlah pertimbangan. Dan itu adalah keputusan antara pemerintah juga dan didiskusikan bersama DPR. Tapi alasannya Mas, yang kemudian banyak mengundang pertanyaan, karena ini berkaitan dengan HUT RI, kemudian dianggap dua tokoh ini, Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini misalnya, itu berkontribusi besar untuk negara, ada kontribusinya, kemudian ada sentimen menjaga persatuan. Apakah alasan-alasan ini memang alasan yang bisa digunakan untuk memberikan abolisi dan juga amnesti dari kepala negara? Ya, sekali lagi Mas Jason, namanya prerogatif kan itu hak istimewa ya. Kalau kita simak dari pemberitaan di media kan tadi ada 3 alasan ya. Yang pertama kepentingan bangsa dan NKRI, kemudian kondusivitas, dan ketiga merajut persaudaraan dan menggandenglah seluruh elemen politik untuk membangun negeri. Nah, namun demikian dalam konteks ketatanegaraan dan negara hukum, rasanya perlu ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur parameter yang lebih jelas, yang lebih objektif dan berkeadilan. Karena sependek pengetahuan saya, pemerintah di tahun 2022 itu juga sudah mulai menyusun tuh naskah akademik dari rancangan undang-undang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tentu kalau seandainya ada parameter yang lebih jelas dan objektif, tidak akan menimbulkan tanda tanya dan perdebatan di masyarakat. Khususnya untuk kasus Tom Lembong ya dalam hal ini, karena dalam kasus Tom Lembong itu kan perdebatan di media sosial itu begitu kuat tarik-menariknya ya. Dan ini berkaitan dengan rumusan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini dianggap belum memenuhi prinsip lex serta dan lex stricta gitu ya. Karena seolah-olah tidak ada unsur kesengajaan yang harus dibuktikan di setiap tingkat pemeriksaan perkara. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ternyata begitu penjelasannya, ada alasan dibalik pemberian amnesti dan abolisi untuk 2 orang yang berbeda dan juga 2 produk hukum yang berbeda gitu ya Jasonnya. Terima kasih Mas Albert Aris, pakar hukum pidana, sudah memberikan informasi terkini pencerahan untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia pagi ini.